Jadi terang itu menjadi terang kalau dia ada di dalam kegelapan. Kalau terang ada dalam terang, kan ini kita bingung apa fungsinya begitu. Nah, atau begini, atau kebenaran itu ketika ada dalam tempat yang benar, maka dia tidak punya fungsi sama sekali. Kebenaran itu akan sangat berguna ketika ada dalam tempat yang tidak benar. Lampu itu akan menjadi berfungsi ketika ada di tempat yang gelap, sehingga lampu itu menerangi tempat tersebut. Ini adalah pemikiran yang sangat penting, karena ini akan menolong kita untuk tidak membeda-bedakan atau mendualisasi beberapa hal yang sebenarnya keliru. Kita kadang mengatakan bahwa urusan sekolah atau urusan uh, makan minum atau urusan keuangan itu adalah urusan duniawi, sedangkan urusan ibadah, puasa atau memuji Tuhan itu adalah kegiatan yang rohani. Oh, ini adalah pikiran yang sangat-sangat salah. Yesus bilang kamu adalah garam dunia, terang dunia. Berarti terang itu ada di dunia karena dunia itu tawar, dunia itu gelap, makanya kita di sini untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Tapi kita sebagai lampu itu kadang salah tempat. Lampu cari tempat yang terang lagi. Apa fungsinya, guys? Apa fungsi lampu kalau ada dalam tempat yang terang? Atau apa gunanya lampu dinyalakan siang bolong gitu loh. Kita sebagai anak Tuhan akan menjadi terang ketika kita ada di tempat yang gelap, yaitu di dunia ini. Jadi jangan mendualisasikan hal-hal yang tidak perlu didualisasi atau dibeda-bedakan. Dualisme kan itu artinya ajaran yang membeda-bedakan. Itu memang benar, kita boleh membedakan, tapi jangan sampai kita salah membedakan dan bahkan mengantisipasi hal-hal yang tidak perlu diantisipasi. Karena kita mengatakan bahwa urusan uang, urusan makan dan minum adalah urusan jasmani, urusan duniawi, lalu kita hanya sibuk dengan hal rohani. Lalu bagaimana kita akan hidup kalau kita tidak makan? Bagaimana kita akan hidup kalau kita tidak mencari uang atau tidak memiliki uang? Jadi hati-hati dalam hal ini. Waktu Paulus menasihati jemaat Korintus yang sedang berdebat soal makanan berhala juga demikian. Paulus menasihati mereka bahwa bila itu menjadi batu sandungan, sebenarnya mereka tidak boleh makan. Intinya mereka boleh makan, itu adalah ciptaan Allah, tetapi kalau itu menjadi batu sandungan, mendingan jangan. Karena segala sesuatu itu baik, tapi tidak semuanya berguna gitu. Atau saya ingin mengajak kita untuk lihat saja di ayatnya yang ke-31, ini sangat menarik sekali. Jadi Paulus menjawab dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 bahwa mengenai hal-hal yang tadi, mengenai makanan-makanan berhala dan sebagainya, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, guys, that's the point. Untuk kemuliaan Allah atau untuk memuliakan Allah, untuk menjadi terang, guys, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk memuliakan Tuhan. Karena dalam hal-hal yang baik itu pasti Tuhan kita dimuliakan, guys. Karena itu adalah hal-hal yang baik, yang membangun kasih persaudaraan dan sebagainya. Nah, dualisme kita yang sebenarnya itu harus saya tegaskan di sini bahwa dualisme kita yang sebenarnya ialah antara jahat dan baik ini. Yang jahat ya jangan dikompromi, itu memang jahat. Yang baik ya memang baik dan harus dilakukan. Itulah dualisme yang sebenarnya dalam kekristenan. Kita tidak membedakan antara dunia dan sorga atau rohani dan jasmani, tapi kita membedakan yang jahat dan tidak jahat, dosa dan tidak dosa. Inilah dualisme yang sebenarnya yang harus kita bedakan, bukan hal-hal yang lahiriah. Karena justru di dalam kehidupan jasmani inilah, dalam kehidupan nyata inilah, kita memanifestasikan cahaya kita memanifestasikan kebaikan Tuhan, kita membagikan sukacita ya, kita menjadi terang, kita memberikan rasa yang indah kepada lingkungan kita melalui iman kita, melalui diri kita, melalui apa yang kita peroleh dari firman Allah.
itu akan memberikan rasa, seperti garam memberikan rasa kepada makanan, itu akan memberikan efek sinar ke dalam kegelapan yang ada di dunia ini, di lingkungan ini. Jadi guys, teman-teman sayul, teman-teman adalah pelita-pelita, teman-teman adalah garam-garam. Jadi harus ada di membaur di tempat yang tawar, dunia yang tawar ini. Sudah tidak jelas mana yang baik dan mana yang tidak. Kita akan memberikan rasa. Oh, ini yang benar loh. Kita menunjukkan yang benar. Artinya kita memberikan rasa. Dan kemudian kita memberikan terang. Artinya kita mulai mengatakan yang benarnya yang harus dilakukan. Dan kita melakukannya sebagai contoh. Nah, disitulah kita bercahaya. Guys, jangan salah tempat. Jangan sudah menjadi lampu malah tinggal di tempat terang, atau itu sama saja seperti lampu yang menyala di luar ruangan siang-siang, sama sekali tidak ada faedahnya guys. Jadi kita harus membaur dengan dunia ini seperti Yesus. Dia tidak pernah menjaga jarak dengan orang-orang Farisi dan orang-orang berdosa. Bukannya dia kompromi ya, tapi dia tetap membedakan dosa dan kejahatan dengan tegas, tetapi dia membaur di sana untuk menerangi. Dia membawa sana untuk memberikan rasa yang sebenarnya dari Allah, membawa rasa kebenaran, rasa damai sejahtera itu kepada dunia. So guys, kita pun harus ikut teladan Yesus. Jangan hanya buat komunitas-komunitas eksklusif dalam orang-orang percaya saja, lalu menghindari orang-orang yang ada di luar yang tidak mengenal Tuhan. Itu sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, yang mereka hanya menjadi lampu di siang hari, atau hanya lampu yang ada dalam terang saja. Mereka tidak memberikan cahaya kepada kegelapan, tapi justru mereka menyimpan terang mereka untuk diri mereka sendiri. Kita harus seperti Tuhan Yesus, guru kita. Kita harus membaur dengan semua orang, dan bukan berarti kita membaur untuk kompromi, tapi kita membaur untuk membawa rasa yang berbeda. Kalau mereka semua tidak peduli dengan benar dan tidak benar, curang dan tidak curang, tapi kita ke sana untuk menunjukkan yang benar, dan kita menunjukkan yang cara yang baik, cara yang benar. Kita memberikan rasa yang dari Tuhan. Itu dia. Oke, itu dia dualisme kita yang sebenarnya. Jadi jangan keliru. Dualisme kita yang sebenarnya adalah antara dosa dan tidak dosa, antara kejahatan dan kebenaran. Itulah dualisme kita yang sebenarnya. Bukan hal-hal lahir yang tadi soal makan, minum, keuangan. Justru disitulah kita memanifestasikan cahaya kita.